entertainer. Halo teman-teman, pasti dari kalian udah sering dengar nih kata statistik sosial. Aku, Nara Ramadhani, akan menjelaskan konsep-konsep dan langkah aplikatif dari statistik sosial. Istilah statistik sosial dapat kita ambil dari kata statistik, yang dimana statistik itu merupakan suatu cara atau sebuah metode untuk mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk angka-angka. Sehingga statistik sosial ini merupakan ilmu yang digunakan untuk menganalisis data-data yang terkait dengan fenomena ataupun gejala-gejala sosial. Statistik sosial juga merupakan sebuah gambaran yang dimana di dalamnya itu terdapat pengukuran-pengukuran terkait dengan fenomena sosial yang disajikan dalam bentuk angka, sehingga statistik sosial ini sangat sering digunakan bagi kita yang ingin meneliti dalam bidang penelitian kuantitatif. Langkah aplikatif dari statistik sosial ini pada dasarnya terdapat beberapa poin. 4 poin. Yang pertama adalah pengumpulan data. Biasanya ketika kita ingin menganalisis sebuah fenomena sosial yang akan disajikan dalam bentuk statistik, itu kita akan melakukan pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, ataupun kita meneliti di lapangan secara langsung. Kemudian sesudah kita melakukan pengumpulan data, yang kedua itu kita melakukan pengolahan data. Misalnya kita mengumpulkan data tersebut, mengelompokkan data tersebut, untuk yang nanti yang ketiga itu adalah kita analisis. Sehingga analisis data ini dapat kita lakukan dengan bentuk-bentuk dari konsep-konsep statistik, rumus-rumus statistik. Yang keempat, baru kita menyajikan data itu atau interpretasi data, baik itu dalam bentuk diagram, baik itu dalam bentuk grafik, tabel. Intinya yang menyangkut tentang fenomena-fenomena sosial. Nah, di sini aku akan mencontohkan implementasi dari konsep statistik sosial terkait dengan fenomena sosial atau pembelajaran sosiologi. Contohnya itu, ketika kita ingin mengukur kenaikan angka kemiskinan yang disebabkan oleh kasus COVID-19. Kemudian yang kedua itu ketika kita ingin mengukur jumlah penduduk yang urbanisasi dari desa ke kota. Itu bisa kita ukur dengan konsep-konsep statistik sosial, dan kita melakukan analisis terkait dengan observasi kita. Misalnya kita melakukan wawancara, melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, ketika kita mengaplikasikan kegunaan dari statistik sosial dalam pembelajaran sosiologi, itu dapat kita ambil contoh kasus ketika kita melakukan metode dalam bentuk kuantitatif. Kita bisa melakukan survei terhadap penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa sosiologi UNP. Di situ kita bisa menganalisis data tersebut dan disajikan dalam bentuk tabel, angka, ataupun grafik. Teman-teman, di sini aku akan menyajikan contoh data yang dapat diolah dari hasil pengumpulan data statistik pada kasus pembelajaran sosiologi atau fenomena sosial. Tabel ini menyajikan hasil survei terhadap 27 responden terkait dengan pemilihan capres dan cawapres pilihan perempuan yang paling unggul berdasarkan umur. Dari hasil 27 responden, dengan 8, 13, dan 6 frekuensi yang paling unggul adalah pasangan Prabowo Gibran. Pasti sudah menyaksikan.